Selamat sore, Bapak Ibu, masyarakat Kabupaten Belu, pencinta salah satu grup politik yang ada di Kota Tambua, yaitu Kota Ketik. Jumpa lagi dengan saya, Vicky Nahak, mengudara di grup politik Kota Ketik pada sore hari ini. Pada sore hari ini saya masih berbicara terkait dengan bencana alam yang terjadi di Kabupaten Belu. Ada beberapa tempat yang menjadi lokasi terparah. Sebelum saya berbicara lebih jauh, saya mungkin membacakan data dari pemerintah daerah Kabupaten Belu, yaitu pada hari Kamis ini 16 Februari sampai dengan hari Selasa 28 Februari 2023 telah terjadi hujan lebat disertai angin kencang yang menyebabkan banjir dan tanah longsor di beberapa lokasi. Itu banjir yang mengenangi 2 rumah di desa Maudemu, kerusakan rumah penduduk 3 kakak di desa Maudemu, banjir melanda 1 kakak di desa Dua Laus, kerusakan rumah penduduk 6 kakak di desa Kewar, kerusakan rumah penduduk 7 kakak di desa Persiapan Weluli, kerusakan rumah penduduk 6 kakak di desa Debululik, kerusakan rumah penduduk 1 kakak di desa Manleten, kerusakan rumah penduduk 1 kakak di desa Tukuneno, kerusakan rumah penduduk 41 kakak di desa Lutarato, kerusakan rumah penduduk 1 kakak di desa Kabuguna, kerusakan rumah penduduk 1 kakak di desa Kelurahan Fatu Benau, kerusakan rumah penduduk 2 kakak di Kelurahan Atambua, longsor badan jalan sepanjang kurang lebih 43 meter di Jalan Sabuk Merah, ruas Motain Henes sebelum jembatan Asulait, 2 sebelum desa Sarabau, Kecamatan Tasiketa Timur. Longsor badan jalan sepanjang kurang lebih 20 meter di Jalan Sabuk Merah, ruas Motain Henes, desa Mahuitas, Kecamatan Lamaknen. Longsor badan jalan sepanjang kurang lebih 100 meter di Jalan Sabuk Merah, ruas Motain Henes, desa Kewar, Kecamatan Lamaknen. Longsor badan jalan sepanjang kurang lebih 65 meter di Jalan Sabuk Merah, ruas Motain Henes, desa Dua Rato, Kecamatan Lamaknen. Longsor badan jalan sepanjang 35 meter di Jalan Sabuk Merah, ruas Motain Henes, desa Nualain, Kecamatan Lamaknen Selatan. Longsor badan jalan sepanjang kurang lebih 100 meter di Jalan Sabuk Merah, ruas Henes, Laktutus, Dusun Poholulik, Kecamatan Lamaknen Selatan. Longsor badan jalan sepanjang kurang lebih 40 meter Jalan Sabuk Merah, ruas Henes Laktutus, desa Lutarato, Kecamatan Lamaknen Selatan. Longsor badan jalan sepanjang kurang lebih 50 meter Jalan Sabuk Merah, ruas Henes Laktutus, desa Nananoe, Kecamatan Nanait, Tua Besi. Longsor badan jalan sepanjang 60 meter Jalan Sabuk Merah, ruas Henes Laktutus, desa Nananoe, Kecamatan Nanait, Tua Besi. Rusaknya sebagian ruas jalan kabupaten di Kecamatan Lamaknen Selatan. Rusaknya SD Poholulik, Nampaut, Salili, desa Lutarato. Rusaknya SD Kewar di Dusun Lolobul, desa Kewar. Dampak dari bencana tersebut adalah 59 kepala keluarga dalam kurung 212 jiwa yang mengungsi ke rumah penduduk yang lain. Kerugian material akibat bencana tersebut adalah rusaknya lahan pertanian, kerugian material akibat hilang dan rusaknya harta benda dan ternak, peliharaan, serta macetnya arus transportasi dan aktivitas masyarakat. Ini mungkin berita terbaru dari Pemda Belu terkait dengan permasalahan bencana alam
yang tidak pernah kita inginkan. Tapi ini adalah musibah yang dirasakan oleh kita semua. Bapak Ibu, warga masyarakat Kabupaten Belu. Untuk masyarakat Lamaknen atau yang khususnya suku Bunak yang sudah lahir besar dan menetap di kota Tambua ini, ada membuat sebuah posko bencana longsor Lamaknen. Itu tempatnya berada di Sukabiren, di rumahnya Bapak Agus Malimor. Jadi bagi Bapak Ibu masyarakat kota Tambua ataupun keturunan langsung dari dua kecamatan yaitu Lamaknen dan Lamaknen Selatan, silakan ada yang mau menyumbang baik sembako apapun bisa datang langsung ke posko bencana longsor Lamaknen yang ada di Sukabiren, di rumahnya Bapak Agus Malimor. Di situ pasti ada petugas atau teman-teman yang sudah standby di posko tersebut. Dan apabila bagi masyarakat Kabupaten Belu yang khususnya dari Lamaknen Selatan yang saat ini berada di luar Kabupaten Belu atau yang berada sekarang mencari yang sementara bekerja di negara tetangga ataupun dimanapun yang berada, kalau ingin peduli, ingin menyumbang, ingin berdonasi, bisa mengirim langsung ke BCA Siliwangi Kupang atas nama Augusto Luis dos Santos Ati, nomor rekening 6985058125. Sekali lagi saya sampaikan, BCA Siliwangi Kupang atas nama Augusto Luis dos Santos Ati, nomor rekening 6985058125. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa tidak pernah kita seluruh lapisan makhluk hidup khususnya manusia yang ada di dunia ini menginginkan yang namanya sebuah bencana. Tapi kita semua ini adalah ciptaan Tuhan yang punya keterbatasan dan kekurangan. Hati kita boleh meronta-ronta. Air mata kita bisa tumpah tanpa kita sadari. Inilah ujian yang diberikan Sang Pemilik kehidupan ini. Semua sudah terjadi. Apa yang tidak kita harapkan datang kapan saja. Entah kita siap dan kita tidak siap, semua sudah terjadi. Tapi kepedulian kita terhadap sesama kita meringankan beban yang hari ini mereka rasakan. Jangan pernah surut. Jangan pernah kita pilih-pilih. Marilah kita bantu sanak saudara kita, kerabat kita, teman-teman kita, saudara-saudari kita, Bapak Ibu. Hal ini mungkin bisa saya sampaikan kepada publik grup politik Kota Ketik ini. Saya tadi sempat melihat satu tindakan heroik yang dilakukan oleh salah satu Babin Pol yang bertugas di desa Lutarato ya, kalau saya tidak salah. Bagaimana beliau dengan aksi heroiknya bisa mengevakuasi seorang nenek-nenek yang sudah lansia. Saya pun tidak tahu nama Babin Pol itu siapa, tapi sepintas saya melihat dari video. Yang ini mungkin bisa saya putarkan kepada Bapak Ibu masyarakat pencinta, bisa disaksikan.
Di sini dulu biar nanti saya telepon dokter bisa periksa Oma ya. Mau sakit apa? Dia hanya jalan yang setengah mati gitu. Baik Bu. Langkah awal saya menghimbau kepada warga yang belum sempat mengungsi karena sudah terjadi ada keretakan di beberapa tempat termasuk di sudut rumah permanen ini. Kalau ada beberapa kakak tadi ada dua kakak di dalam, satu rumah lagi sebelah di sudah dua kakak. Kita menghimbau mereka agar kami sebisa mungkin hari ini harus keluar ke tempat yang aman, harus ke tempat pengungsian. Lalu dibiarkan takutnya. Oh ya, Babin Pol yang mengevakuasi seorang nenek yang tidak bisa jalan, dia rela menggendong. Itu bernama Bribka Arianto Kama, anggota Polsek Lamakden, Polres Belu. Bribka Arianto ini adalah salah satu anggota kepolisian Polres Belu, khususnya dari Polsek Lamakden, di bawah kendalinya Kapolsek Lamakden itu Bung Yes. Apa yang dilakukan oleh Bribka Arianto ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Bahkan tadi saya melihat dari rekaman video beliau bagaimana menggendong mama seorang nenek yang tidak bisa jalan. Beliau bawa, terus masih mengantar di tempat yang aman. Dan beliau masih mau berupaya untuk mendatangkan dokter supaya seorang nenek ini bisa mendapatkan pertolongan. Bapak Ibu pencinta grup politik Kota Ketik, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa musibah, bencana, ataupun bencana tidak pernah kita inginkan dalam kehidupan ini. Tapi ketika namanya musibah atau bencana itu menghampiri kita, pasti kita membutuhkan bantuan atau pertolongan dari orang lain. Marilah tetap kita jaga semangat gotong royong, saling bahu-membahu membantu sesama kita, meringankan penderitaan mereka, mungkin melalui doa, ataupun kita memberikan bantuan, mungkin berupa sembako. Seikhlasnya kita, setidaknya sudah mampu meringankan penderitaan bagi mereka. Bapak Ibu pencinta grup politik Kota Ketik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kepada publik ini. Harapan saya, mari sama-sama kita bahu-membahu untuk meringankan beban dan penderitaan sesama kita yang sudah terkena musibah seperti saat ini. Dari sudut Kota Belu, saya Vicky Nak mengakhiri live saya. Selamat siang, senantiasa Tuhan memberkati kita. Dan ucapan terima kasih saya yang mendalam kepada Babin Kaptimnas Lutarato, yaitu Bribka Arianto Kama, anggota Polsek Lamakden yang sudah mengevakuasi korban bencana alam longsor di dusun Haulata, Desa Lutarato, Kecamatan Lamakden Selatan.
dimanapun saudara bertugas, senantiasa Tuhan pasti melindungi niat dan tanggung jawab Bapak Bribka Arianto sebagai abdi negara, sebagai polisi yang selalu dekat dengan masyarakat. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf, tapi mari kita sama-sama bahu-membahu untuk meringankan beban dan penderitaan masyarakat kita yang terkena musibah bencana alam hari ini. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua.